Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal-soal bab trigonometri. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, suatu kawat dengan panjang 1 meter ditekuk di bagian tengah sudut 60 derajat. Jadi ada kawat 1 meter, kemudian di tengah-tengahnya membentuk sudut 60 derajat seperti ini. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara kedua ujung besi. Nah, saya misalkan panjang jarak kedua ujung besi tersebut, saya misalkan X, kemudian sisinya adalah 50 cm, 50 cm dari panjang 1 meter tadi. Nah, untuk mencari nilai X berarti kita menggunakan aturan cos, yaitu X kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat min 2 kalikan 50 kalikan 50 cos 60 gitu ya. Selanjutnya X kuadrat sama dengan 2500 ditambah 2500 kemudian dikurangi 5000 dan cos 60 itu adalah sama dengan setengah, jadi dikalikan setengah. X kuadrat sama dengan 5000 kemudian dikurangi 5000 kalikan setengah sama dengan 2500, maka X kuadratnya adalah 2500. Jadi panjang X adalah akar dari 2500 yaitu 50. Jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk nomor 2, diketahui sudut KLM. Jadi kita gambar dulu segitiganya. Saya misalkan ini adalah sudut K, sudut L dan M. Kemudian dengan besar sudut K-nya adalah 45 derajat. Nah, kemudian panjang sisi KM adalah 20 dan LM-nya adalah 20 akar 2. Yang ditanya adalah besar sudut M. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan aturan sin. Jadi kita harus cari dulu besar sudut L. Kemudian nanti jika sudah ketemu sudut L-nya, maka kita bisa mencari sudut M dari jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat. Baik, kita gunakan aturan sin. Jadi sin sudut K per 20 akar 2 itu sama dengan sin pada sudut L per panjang 20. Sin sudut K-nya adalah sin 45 gitu ya, sama dengan sin 45 derajat per 20 akar 2. Ini sama dengan sin sudut L per 20. Nah, ini saya bagi, maka sin 45 itu adalah setengah akar 2 per akar 2 sama dengan sin sudut L. Nah, sin sudut L ini itu sama dengan setengah akar 2 bagi akar 2, yaitu setengah. Nah, sin berapa yang masih hilang setengah? Yaitu sin 30 derajat, maka besar sudut L-nya adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari sudut M, berarti kita menggunakan jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180. Jadi 180 dikurangi 45 dikurangi 30 sama dengan 105. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 3. Nah, jika diketahui gambar kurva atau fungsi persamaan grafik seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu adalah kita mencoba menggunakan uji titik pada suatu fungsi tersebut. Jadi misalnya kita ambil titik sini, ini kan 0,0, berarti X nya 0, kemudian Y nya juga 0. Maka dari itu kita coba
X-nya 0 ini ke pilihan ganda A, B, C, D, E ini, kemudian jawaban Y-nya juga harus 0. Yang pertama pilihan A, misalkan cos 2x, X-nya 0 maka cos 0. Nah cos 0 itu sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2 berarti tidak sesuai, karena yang diminta adalah Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya X-nya 0 berarti cos 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 2. Tidak sesuai juga. Kemudian pilihan C, cos 0 1, 1 min 1 0. Nah ini bisa jadi karena Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang D, cos 0 itu adalah 1, 1 min 1 0. Ini juga sesuai. Yang terakhir pilihan E, kalau X-nya 0 berarti sama dengan 1. Berarti pilihan E tidak sesuai. Nah, kemungkinan jawabannya adalah antara pilihan C sama pilihan D. Kemudian supaya kita lebih yakin lagi untuk jawabannya, kita cek lagi uji titik yang kedua. Misalnya di sini. Nah, di sini itu adalah X-nya sama dengan 90 derajat dari Pi per 2. Kemudian Y-nya juga harus min 2. Jadi kita coba aja X-nya 90 dan Y-nya harus min 2. Kita coba untuk pilihan C, cos 2x itu ketika X-nya 90 maka kan cos 180, dan cos 180 itu sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena dia berada di kuadran 2. Nah min 1 min 1 berarti dia min 2. Maka pilihan C sesuai. Selanjutnya untuk pilihan D, X-nya 90 berarti cos 270. Nah cos 270 itu sama dengan 0. 0 min 1 sama dengan min 1. Maka pilihan D tidak sesuai karena yang diminta adalah Y-nya sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 4. Nah, ini adalah berhubungan dengan identitas trigonometri. Jadi sin X plus 1 per cos X plus cot X, kita harus jabarkan yang sesuai untuk jawaban yang diminta. Jadi sin X plus 1 per cos X plus kotangan X saya ganti cos per sin gitu ya, cos per sin X, maka sama dengan sin X plus 1. Nah penyebutnya saya samakan menyebutnya yang ini, jadi cos X kalikan sin X ditambah cos X per sin X. Kemudian sin X plus 1 per, nah ini karena ada cos sama cos maka cosnya saya keluarkan, jadi cos X kurung ini sin X plus 1 per sin X. Selanjutnya saya bagi, maka hasilnya adalah sin X plus 1 per 1 dikalikan sin X per cos X kalikan sin X plus 1. Jadi ini bisa saya coret, maka hasilnya adalah sin X per cos X, atau jawabannya adalah tangen X. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 5. Hasan berdiri di tepi sungai dan berjarak 8 meter dari sebuah pohon. Jadi saya buat dulu tepi sungainya seperti ini. Kedua dengan sudut pengamatan sebesar 30. Nah ini saya misalkan adalah Hasan gitu ya. Kemudian P1 itu adalah pohon yang terletak sisi yang sama dengan Hasan. Kemudian ada pohon kedua yaitu di seberang tepi lain. Selanjutnya si Hasan melihat pohon kedua tersebut dengan besar sudut 30 derajat. Kemudian ditanya adalah jika lebar sungai oleh kedua pohon, maka ini ya lebar sungai. Kemudian jarak Hasan ke pohon pertama yaitu 8 meter. Nah, karena dia segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, diketahui sisi depannya Hasan dan sisi sampingnya Hasan, yaitu berarti kita menggunakan tangan, yaitu tangan sama dengan depan per samping. Jadi tangan 30 itu sama dengan X per 8. Nah tangan 30 itu adalah akar
per 3 sama dengan X per 8. Maka nilai X-nya adalah 8 akar 3 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 044 derajat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baru mengenal sudut 3 angka ini 044 derajat, cara mengerjakannya adalah teman-teman mengacu pada arah mata angin utara. Jadi kalau membentuk besar sudut 044 derajat, acuan yang pertama adalah pakai arah mata angin utara. Kepal A, kemudian arah mata angin utara misalkan di sini, ini utara. Selanjutnya dengan arah 044 derajat, maka besar ini yang dimaksud 44 derajat. Jadi acuannya utara, kemudian membentuk 44 derajat. Selanjutnya dengan sejauh 50 km. Kemudian kapal tersebut berlayar lagi dengan arah 104 derajat, sama acuannya adalah di arah mata angin utara. Nah, jadi kalau mau bentuk sudut 3 angka, jangan lupa pakai acuan utara. Maka sudut 104 derajat yang dimaksud adalah ini. Ini adalah 140 derajat dari besar sudut ini, sejauh 40 km. Kemudian jarak pelabuhan A ke C. Nah, saya misalkan A ke C nya itu adalah jarak X misalnya. Maka kita kalau diketahui sisi panjangnya 50, kemudian 40, kemudian ditanya adalah sisi yang lain, berarti kita bisa menggunakan aturan cos. Nah, syaratnya aturan cos kita harus tahu sudut yang dibentuk di sini. Nah, gimana cara mengetahuinya? Karena utara ini kan adalah sejajar gitu ya, adalah sejajar, maka bisa saya tarik garis putus-putus seperti ini. Maka besar sudut ini adalah 76. Dari mana? Dari 180 berpelurus dikurangi 104 sama dengan 76 derajat. Selanjutnya besar sudut ini itu sama dengan 44. Dari mana? Karena dia sejajar dengan garis utara yang lain. Jadi ini 40 derajat, maka di sini pasti 44 derajat sama. Maka dari itu totalnya adalah 120 derajat. Dari sini kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi X kuadrat itu sama dengan 50 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kalikan 50 kali 40 cos 120. Kemudian kita selesaikan, ini sama dengan 2500, ini 1600, ini 2 kalikan 50 itu 100, kalikan 40 jadi 4000. Jadi min 4000 cos 120 itu sama dengan cos 60. Karena dia berada di kuadran 2, berarti sama dengan min setengah. Jadi X kuadrat sama dengan 4100, min dikalikan min jadi plus 4000 kalikan setengah 2000, jadi ditambah 2000. Maka X kuadratnya sama dengan 6100. Maka X adalah akar 6100 sama dengan 10 akar 61. Selanjutnya nomor 7. Diketahui sin A sama dengan 3/5, sin B nya 12/13. Jika sudut A nya berada di kuadran 2, kita gambar dulu. Sin A nya adalah 3/5. Jadi ini adalah A dan dia berada di kuadran 2. Sin itu adalah depan per miring, maka depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Maka sisi yang lain adalah negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena dia berada di kuadran 2 dan X negatif. Sin B sama dengan 12/13. Berada di kuadran 1. Jadi depannya adalah 12, miringnya adalah 13. Maka panjang sisi yang lain adalah 5.
Selanjutnya kita hitung cos A kalikan cos B. Cos A nya adalah samping per miring, sampingnya min 4, miringnya 5, jadi min 4 per 5 dikalikan cos B, yaitu 5 per 13 dicoret, maka sama dengan min 4 per 13. Jawabannya adalah D. Selanjutnya yang terakhir, sebuah jajaran genjang ABCD dengan panjang sisi AD nya adalah 4 akar 5, B nya 6 akar 2. Saya buat dulu jajar genjangnya. Kemudian ABCD, panjang sisi AD nya adalah 4 akar 5. Ini sisinya 4 akar 5. Kemudian AB nya adalah 6 akar 2. Jika nilai dari tangan A adalah 3, maka panjang sisi dari diagonal terpendek adalah, nah tentunya kalau diagonal terpendek maka panjang DB. Seperti ini, saya misalkan X. Nah, kalau mencari nilai X kemudian diketahui sisi yang lain, kita bisa menggunakan aturan cos dengan syarat kita harus tahu nilai cos A nya adalah berapa. Tetapi kita punya tangan A sama dengan 3, jadi kita bisa mencari nilai cos A dari tangan A. Caranya adalah kita buat dulu segitiga siku-siku. Ini misalnya adalah A, tangan A adalah depan per samping, depannya 3, sampingnya 1. Berarti tangan A nya adalah 3. Kemudian sisi miringnya adalah akar 10 dari Pitagoras. Maka dari itu nilai cos A yaitu adalah samping per miring, sampingnya 1, miringnya adalah akar 10. Jadi nilai cos A nya adalah 1 per akar 10. Kita gunakan aturan cos, X kuadrat sama dengan 4 akar 5 kuadrat, kemudian ditambah 6 akar 2 kuadrat, min 2 kalikan 4 akar 5 kalikan 6 akar 2 kalikan cos A. Cos A nya adalah 1 per akar 10. Nah, ini bisa saya coret. Maka X kuadrat sama dengan 4 akar 5 kuadrat itu adalah 80. Ini sama dengan 72 min 48. Jadi X kuadrat itu sama dengan 104. Maka nilai X adalah akar 104, atau bisa disederhanakan menjadi 2 akar 26. Jadi jawabannya adalah D. Demikian pembelajaran untuk materi bab trigonometri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.